Cerita diawali dari lepas landasnya seekor pesawat komersial Adam Air dari Bandara Singapura yang dikapteni oleh seorang yang bernama Brodie Torrance. Ini rarainya yang berjalan OTW ke pesawat sambil VC dengan anaknya Dania mengenai rencana tahun baru mereka. Sesampainya si Kapten Torrance ke kokpit, ia bertemu dengan seorang kopilot yang bernama Deli dan Bonnie sebagai pramugari mereka yang masuk ke kokpit untuk memberitahu bahwa ada seorang penumpang yang bernama Detektif Selbeck meminta izin untuk membawa seorang napi yang bernama Gasper bersamanya. Sesaat setelah semua penumpang sudah masuk ke pesawat, mereka pun cus OTW lepas landas dari sana. Namun setelah beberapa saat mengudara, muncul indikasi badai besar tepat di jalur penerbangan mereka. Kapten Torrance yang panik pun menghubungi pihak bandara untuk meminta izin memutari badai. Namun permintaannya itu pun malah ditolak oleh pihak maskapai karena akan memakan banyak bahan bakar. Namun tiba-tiba pesawat mengalami turbulensi yang cukup kencang sampai membuat para penumpang panik ketakutan. Kapten Torrance yang khawatir pun turun tangan mengecek keadaan para penumpang. Namun tiba-tiba turbulensi susulan datang menghantam pesawat mereka yang semakin membuat para penumpang ketakutan. Kapten Torrance pun bergegas kembali ke kokpit untuk memeriksa keadaan dengan menghubungi pihak maskapai. Namun sayangnya listrik seketika padam dan membuat mereka lost kontak dengan pihak maskapai penerbangan. Bonnie yang bertugas memeriksa para penumpang pun mengimbau agar mereka mengenakan sabuk pengaman dan tetap berada di tempat duduk mereka. Namun malah si Detektif Selbeck ngeyel, dan tepat pada saat itu pesawat menuju ke bawah dan langsung melempar tubuh mereka berdua dan seketika menewaskan mereka berdua. Setelah berhasil melewati badai, Kapten Torrance pun berhasil menemukan sebuah pulau untuk mendarat darurat dan Kapten Torrance pun langsung mendaratkan pesawatnya di sana. Di sisi lain di markas rescue Amerika Serikat, mereka mendapat laporan tentang hilangnya pesawat si Kapten Torrance dan mereka pun segera melacak keberadaannya. Dan di saat yang bersamaan, si Kapten Torrance sedang diprotes oleh para penumpang yang ketakutan. Dan untuk menenangkan mereka, Kapten Torrance pun bergegas membereskan kedua mayat tadi sambil mengambil kunci borgol si Gasper dan juga mengambil pistol si Detektif Selbeck. Dan langsung OTW bergegas ke hutan bersama si Gasper untuk mencari bala bantuan. Sebelum itu, si Kapten Torrance juga memeriksa keadaan pesawatnya dan mencoba mengetahui keberadaan mereka dengan menggunakan peta manual miliknya, yang ternyata mereka berada di Kepulauan Jolo, Filipina, yang terkenal sebagai markas militan bersenjata yang sangat berbahaya. Sesampainya di hutan, Kapten Torrance pun bertanya tentang latar belakang si Gasper, yang ternyata ia adalah seorang mantan komando pasukan militer yang ditahan karena melakukan sebuah kesalahan. Kapten Torrance pun menawarkan pistol kepada si Gasper dan si Gasper pun malah menjawab, "Pisau saja cukup, bos." Di sisi lain, seorang warga asli sana pun melapor kepada pemimpin militan di sana yang bernama Datu, tidak pakai limbat, tentang seekor pesawat yang mendarat darurat tepat di dekat rumahnya. Di saat yang bersamaan, si Kapten Torrance yang terpisah dengan si Gasper pun menemukan sebuah rumah dengan telepon yang masih bisa menyala di sana, dan ia langsung menghubungi putrinya Diana dan memintanya untuk melapor kepada polisi setempat tentang kondisinya saat ini yang terdampar di Pulau Jolo. Namun tiba-tiba Kapten Torrance diserang dari belakang oleh seseorang dan pertarungan pun tidak dapat terhindarkan lagi. Dan ya, si Kapten Torrance pun berhasil mematahkan leher si teroris tadi. Belum sempat si Kapten beristirahat, terdengar seorang lagi memasuki bangunan itu. Dan di saat diperiksa, ternyata itu adalah si Gasper yang memberikannya air minum dan M14 kepadanya. Di sisi lain di markas kepolisian Amerika Serikat, terlihat mereka sudah menemukan lokasi keberadaan si Kapten Torrance berkat laporan yang diberikan si Diana. Pak Skordel yang notabene seorang mantan komandan Kopassus pun langsung mengutus 4 orang Kopassus untuk mengevakuasi si Kapten Torrance dengan bayaran yang cukup tinggi. Di saat yang bersamaan, Kapten Torrance dan Gasper pun sedang berkeliling rumah itu dan menemukan beberapa mayat dari pemilik rumah
Dan juga mereka menemukan kamera yang merekam detik-detik keluarga mereka di pantai. Kapten Toren yang khawatir akan penumpangnya pun bergegas menuju ke tempat jatuhnya pesawat dengan menggunakan mobil si teroris tadi. Namun sayang, mereka sudah keduluan oleh para teroris yang sudah menemukan keberadaan pesawat dan langsung menyandra semua penumpang yang berada di sana. Mendengar suara tembakan dari arah pesawat, Kapten Toren dan Casper pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki karena takut ketahuan para si teroris tadi. Dan di tengah situasi yang mencekam itu, dua orang yang panik pun mencoba melarikan diri dan langsung dieksekusi oleh si datuk dan membuat mereka tewas seketika. Dan para penumpang yang tersisa pun langsung diangkut dan dibawa ke markas mereka. Kapten Toren dan Casper yang baru sampai pun langsung menyergap dua orang teroris yang masih berjaga di sana dan langsung menginterogasi mereka tentang keberadaan markas mereka yang berada di perkampungan yang tak jauh dari sana. Si Kapten Toren pun langsung menyalakan tab miliknya untuk melacak lokasi tempat mereka sambil menulis pesan menggunakan seragam tentang lokasi dan kondisi mereka. Setelah itu, mereka pun bergegas menuju ke markas para teroris dengan menggunakan mobil para teroris tadi. Dan sesampainya di sana, tak lupa si kapten mengucapkan rasa terima kasih kepada si Casper yang sudah bersusah payah membantunya sampai sejauh itu. Dan si Casper pun menjawab, sudah menjadi tanggung jawabnya sebagai seorang mantan komando militer. Di sisi lain, para penumpang sedang diinterogasi oleh si datuk tentang negara asal mereka untuk meminta tebusan. Dan di saat yang bersamaan, keempat Kopassus yang ditugaskan menolong pun sudah sampai di pesawat mereka. Dan di saat memeriksa keadaan, mereka menemukan pesan yang ditinggalkan si kapten dan bergegas menuju ke arah yang ditulis si kapten. Di sisi lain, si Kapten Toren dan Casper sudah semakin dekat dengan keberadaan markas musuh dan mereka pun langsung menyergap mereka berdua. Setelah itu, mereka pun terus maju mencari ruang tahanan para penumpang dan ya, dengan palutor yang ditemukannya, Casper pun berhasil menghabisi para teroris yang berjaga di sana. Dan mereka berdua pun berhasil membebaskan semua sandera yang berada di sana dan bergegas untuk masuk ke dalam truk untuk melarikan diri. Akan tetapi, para teroris sudah mulai berdatangan ke sana dan menutup jalur pelarian. Dan dalam situasi itu, si Kapten Toren pun memutuskan untuk berkorban mengalihkan perhatian para teroris yang berjaga agar mereka semua dapat melarikan diri dari sana. Namun mereka malah tak jadi pergi karena tak tega dengan apa yang dilakukan si kapten. Dan sesaat sebelum si kapten dieksekusi, keempat Kopassus datang tepat waktu dan langsung melesat maju menghabisi seluruh teroris yang menghadang. Setelah itu, mereka semua bergegas kembali ke pesawat untuk lepas landas. Dan sesampainya di sana, seluruh penumpang pun disuruh untuk masuk duluan dengan penjagaan keempat Kopassus yang berpencar di setiap sudut tempat itu. Dan benar saja, sekelompok militan tadi pun datang lagi dan pertempuran pun tidak dapat terhindarkan lagi. Di tengah-tengah pertempuran, Kapten Toren pun memberikan waktu 2 menit sampai pesawat siap. Dan juga Casper memberitahu kepada si kapten bahwa ia tidak bisa ikut terbang dengannya dengan status buronannya. Dan si kapten pun hanya dapat berpesan agar si Casper dapat menjaga diri di sana. Namun di saat si kapten lari menuju pesawat, si datuk menembaknya tepat mengenai kakinya. Namun si kapten tetap terus melanjutkan tugasnya untuk dapat menerbangkan pesawat itu. Di sisi lain, Casper yang sibuk bertempur pun malah kehabisan peluru. Dan di saat memeriksa persediaan di tas, ia malah menemukan sekantung uang di sana. Setelah itu, pertempuran malah semakin memanas dengan terus berdatangannya pasukan militan yang mengepung tempat itu. Di saat yang bersamaan, si kapten pun memberitahu mereka tentang pesawat yang sudah siap landing dan menyuruh para Kopassus untuk naik dan juga memanggil si Casper. Namun si Casper malah memutuskan untuk mengambil sekantong uang yang tadi dan terus lari ke dalam hutan. Situasi pun kembali tegang setelah RPG dikeluarkan.
Namun untungnya si Casper melihatnya dan kapten pun merasa senang setelah melihat si Casper di pinggir jalan. Dan di saat si Datuk ingin ngebasuh pesawatnya, si Kapten Toren pun malah menambah kecepatan. Dan setelah itu pesawat mereka pun berhasil terbang dengan sempurna. Namun malah terjadi kerusakan pada mesin bagian kanan dan membuat pesawatnya tidak dapat terbang lebih lama lagi dan harus segera mendarat darurat lagi. Yang untungnya mereka berhasil melihat bandara di dekat sana dan berhasil mendaratkan pesawat dengan mulus. Para penumpang pun langsung seketika bersorak akan keberhasilan si Kapten Toren menyelamatkan mereka. Dan mereka juga sudah disambut oleh para staf bandara yang berada di sana. Setelah itu, si Kapten Toren pun mengabari putrinya atas keadaannya dan tamat.